Bismillahirrahmanirrahim. Konflik, pertikaian sampai peperangan yang terjadi di dalam sejarah manusia bukan hanya setelah runtuhnya Uni Soviet. Kalau dipandang dari segi al-hadarah, peradaban, itu sebenarnya berangkat dari al-fikruddini, pemikiran tentang agama, pemikiran tentang tatanan hidup yang harus mengatur kehidupan manusia. Di satu sisi orang beriman tentunya berpegang kepada ad-din al-ilahi, tatanan hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, orang-orang yang tidak beriman tentunya, ya, apapun namanya, itu berpegang kepada ad-din al-insani, yaitu tatanan hidup yang bersumber dari kapasitas, ya, daya pikir, daya rasa, daya cipta manusia yang sangat lemah. Sebenarnya dari situ ya ikhwah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan ini, manusia ini berpihak kemana? Tinggal dibuat tabel saja. Pengikut ad-din al-ilahi, pengikut ad-din al-insani. Tinggal dibuat tabelnya. Di dalam kitab yang sama, Syekh Safar Hawali hafidhahullah, moga-moga Allah memberi kekuatan kepada beliau dalam ujian yang berat itu. Contoh yang paling nyata dan merupakan pelopor daripada keyakinan dan penyebaran keyakinan ad-din al-ilahi, ya, para nabi dan para rasul serta pewarisnya, alladzina yuballighuna risalatillah, orang-orang yang menyampaikan risalah Allah sampai akhir zaman, ya, hatta ya'tiya amrullah. Jelas. Sebab kemudian pada sisi yang lain, pendukung keyakinan dan penyebar ad-din al-insani, beliau mencontohkan sangat jelas Hay'ah al-Umam al-Muttahidah, PBB, saudara-saudara sekalian. Perserikatan bangsa-bangsa itu merupakan al-hukumah al-alamiyah, pemerintahan global yang memegang keyakinan ad-din al-insani, tatanan hidup bikinan manusia, dan mereka menyebarkannya. Contoh hari ini, kalau contoh di masa lalu ya Fir'aun, ya. Kalau zaman Nabi Ibrahim di Babylon ya Namrud, siapa lagi, banyak sekali. Tapi yang punya kuasa besar ya Fir'aun yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Maka kita mengenal apa yang disebut dengan penyakit sindrom Fir'aun plus, ya kan? Sindrom Fir'aun plus. Satu antara lain ciri-ciri utamanya yaitu pemeluk keyakinan ad-din al-insani dan menyebarkan dengan segala cara. Satu, Fir'aun jelas. Ciri yang kedua disebutkan di dalam surat Ghafir, ya, ayat 29. Qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabilar rasyad. Para penguasa yang memegang atau menderita penyakit
sindrom Fir'aun plus itu, yang kedua ini, dia selalu mengatakan, sesungguhnya aku memberi pandangan kepada kalian dengan pandangan yang aku anggap baik, dan aku tidak memberikan petunjuk kepada kalian kecuali kepada kebenaran. Selalu begitu. Padahal dia tidak punya ukuran baik dan tidak punya ukuran kebenaran kecuali hawa nafsunya. Ini menarik. Nah, kemudian dia diterjemahkan, ya, keyakinannya itu tadi diterjemahkan, illam takun abdan fa anta adu. Wa illam takun maddahan fa anta mutatarrif. Jika Anda tidak mau tunduk kepada kami, ya, sebagai hamba, maka Anda musuh. Persis. Jika Anda tidak mau menjadi tukang memuji apa yang kami lahirkan, apa yang kami produksi, maka Anda ekstremis. Jadi kalau kita mau menilai para ikhwah, ya, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, satu penguasa tertentu, apakah mau Amerika, mau Inggris, mau Perancis, gabungan penguasa yang ada di PBB, atau Indonesia, tinggal Anda menilai ini. Apakah tatanan hidup yang dipakai oleh penguasa itu dan disebarkan di kalangan rakyatnya itu adalah tatanan hidup yang bersumber dari Allah atau dari kapasitas budi manusia, walaupun itu kesepakatan 500 sekian manusia, atau kesepakatan berapa? 55% penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih. Tapi itu ad-din al-ilahi apa ad-din al-insani. Satu. Yang kedua itu tadi, ya, selalu digembor-gemborkan, ya, apa yang kami sampaikan ini adalah menurut pandangan yang baik menurut kami, dan ini adalah kebenaran. Selalu mengatakan seperti itu, untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa, dan lain-lain. Itu kalimat-kalimat bersayapnya yang banyak. Kemudian dia akan mengatakan itu tadi, terjemahannya di dalam bentuk kegiatan sehari-hari. Jika Anda tidak mengikuti, tidak tunduk sebagai hamba, Anda musuh. Jika Anda tidak memuji produk yang kami hasilkan apapun, apakah undang-undang, apakah budaya, ya, maka Anda ekstremis. Ya. Saudara renungkan. Ya. Kemudian yang ketiga disebutkan di dalam surat Ghafir ayat 26. Wa qala fir'aunu daruni aqtul Musa wal yatu rabbah inni akhafu ayyubaddila dinakum au ayyudhira fil ardil fasad. Penguasa yang terkena penyakit sindrom Fir'aun plus ini, ya ikhwah, kalau ada seseorang yang mempunyai keyakinan, kepercayaan ad-din al-ilahi, tatanan hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia menyebarkannya, maka penguasa yang terkena sindrom Fir'aun plus ini akan melakukan ancaman. Daruni aqtul Musa, biarkan aku membunuh Musa. Walayat rabbah, biar dia berdoa menyeru kepada Tuhannya. Sesungguhnya aku khawatir kalau dia mengganti tatanan hidup kalian. Ayyubaddila dinakum, atau dia membuat kerusakan di muka bumi. Nilai sudah rusak. Ya. Plusnya itu
ja'ala a'izzata ahliha adillah. Ya, itu sifat daripada penguasa yang zalim, menjadikan orang-orang mulia di kalangan penduduk negeri ini menjadi orang-orang yang hina, dihinakan. Tentunya sebaliknya, orang-orang yang mestinya hina dari penduduk negeri ini dimuliakan. Ya. Ayolah ikhwah, kita bisa menilai kalau begitu. Bagaimana ulama yang wala nuzakki 'alallahi ahadan, ya, ulama-ulama yang lurus istiqamah dengan Islam, seperti Syekh Salman Al-Audah, seperti Syekh Safar Hawali, seperti Syekh Awad Al-Qarni, hafizahumullah. Ya. Mereka dihinakan. Di Indonesia juga ulama-ulama, ya, yang tidak mau menjadi abdan, tidak mau menjadi hamba, dihinakan. Tapi kalau Anda mau dimuliakan, saudara, ada festival tari dan musik. Ya, Anda nanti kalau jadi juara, bukan Anda di sana, ya, bukan Anda di sini. Kalau jadi juara, Anda dimuliakan, diarak kirap keliling Solo. Ya. Ada festival masak mie. Ya, saudara lihat tuh kalau sudah ke depan. Coba. Tapi ulama-ulama yang lurus yang menyampaikan nasihat dengan ikhlas kepada para penguasa supaya mereka menjalankan amanat ini dengan benar. Illam takun abdan fa anta adu. Saudara renungkan, sementara al-muslim, seorang muslim itu laisa abdan illa lillahi wahdah, wa laisa aduan illa liman la yaqbalul haq. Seorang muslim itu tidak akan pernah menjadi hamba kecuali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala saja. Tidak akan pernah ketemu, kan, saudara-saudara. Dan seorang muslim tidak akan pernah menjadi musuh kecuali musuh bagi siapa saja yang tidak pernah menerima al-haq. Anda tidak akan bisa bertemu ini. Pemeluk kepercayaan dan penyebar kepercayaan ad-din al-ilahi tidak akan pernah bisa ketemu dengan pemeluk kepercayaan dan penyebar ad-din al-insani. Tidak akan pernah bisa ketemu. 4 itu saja, sebab nanti kalau ditunjukkan ciri-cirinya lebih detail makin jelas, ya, makin jelas. 4 itu sudah jelas atau belum, saudara-saudara? Sudah, kan? Ya, sudah jelas. Jelas pakai sekali lagi, ya kan? Pakai sekali. Monggo silakan, ini kajian ilmu, kitabnya ada, saudara tunjukkan kitab. Saudara itu sana, maksud sana pengikut kepercayaan ad-din al-insani, silakan tunjukkan hujah Anda, silakan. Kita bicarakan, kita letakkan. Jadi sekali lagi aja ikhwah, sementara misi satu-satunya sebenarnya misi lainnya itu adalah kelengkapan. Misi diutusnya oleh Allah, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pakai mufrad, ya, arsala rasulahu, ya. Misi diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia dengan membawa Al-Quran, Huda, wa dinil haq, dan Al-Islam. Jelas itu, ya. Itu adalah untuk memenangkan Al-Islam di atas seluruh din yang lain, ad-din al-insani yang lain. Saudara bisa renungkan. Akhirnya kita berbicara yang namanya menang, izhar, saudara-saudara. Dalam ilmu politik kontemporer, ya, kalau bicara tentang memenangkan satu pertarungan politik, itu kita berbicara tentang 4 hal. Ya. 1, kekuasaan.
Dan kekuasaan itu ada dua hal penting, penguasa dan sistem pemerintahan. Kekuasaan ada dua hal penting, penguasa dan sistem pemerintahan. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang sistem sosial. Bagaimana kekuasaan itu bisa menggerakkan masyarakat ini, ya, masyarakat menjadi abdan, menjadi hamba bagi penguasa. Lah untuk itu ada dua alat, yaitu sistem hukum. Ya. Penguasa kalau tidak punya sistem hukum tidak bisa menggerakkan masyarakat. Ya. Ada sistem hukum. Kalau saudara mau mendirikan, sekarang bahkan akan digodok peraturan baru ya. Kalau saudara akan menjual BBM eceran di kampung pakai kotak, pakai apa ini, botol, sekarang ada aturannya, ya kan? Mulai digodok ini. Itu yang akan menggerakkan. Saudara kenapa ya harus parkir dengan tertib? Ini yang kecil-kecil, belum yang besar. Ya. Hukum, sistem hukum diatur di dalam undang-undang. Menikah ada batasan umurnya, ya kan? Sistem hukum. Kemudian yang keempat yang disebut dengan sistem pendidikan. Penguasa kalau tidak punya dua ini, ya tidak bisa menggerakkan masyarakat. Dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan radhiyallahu an ketika beliau mengatakan, innallaha yanzi'u bisultan ma la yanzi'u atau ma la yunza'u. Kalau saya lebih cenderung maksul, ya. Innallaha yanzi'u bisultan ma la atau yunza'u sebenarnya. Innallaha yunza'u bisultan ma la yunza'u bil Quran. Masa innallaha yunza'u, ya ndak lah. Innallaha yanza'u yang pertama bisultan ma la yunza'u, bisa kembalinya kepada ma, ya, bil Quran. Sesungguhnya Allah mencabut sesuatu, ya, yang tidak baik tentunya. Ada yang menulis ini macam-macam, innallaha yanza'u, ada yang menulis pakai lam di depannya, lam takkid. Tapi saya baca di banyak riwayat, innallaha yanza'u bisultan ma la yunza'u, apa yang tidak dicabut dengan Al-Qur'an. Yang pertama positif, yanza'u, yang kedua majhul, ya, yunza'u. Jadi Allah mencabut dengan kekuasaan. Kekuasaan siapa? Kekuasaan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan. Kemudian dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dicabut dengan Al-Qur'an. Itu mengandung pengertian yang dalam, ya. Ustaz Abu Burhan, Dr. Abu Burhan hafizahullah menulis di dalam Madkhal ila Qiyadatin Islamiyah tentang masalah ini, dan beliau menerangkan di dalam ceramahnya, itu urusannya hukum dan tarbiyah, sistem hukum dan sistem pendidikan, ya. Innallaha yanza'u bisultan itu sistem hukum, penguasa membuat hukum. Kemudian mala yunza'u bil Quran, apa yang tidak dicabut dengan Al-Quran, itu sistem pendidikan, ya. Al-Quran ditarbiyahkan, ya, dididikkan kepada manusia sehingga manusia punya kesadaran untuk mencabut perkara-perkara buruk itu dari diri dan kehidupan. Kalau manusia masih tidak bisa atau tidak mampu atau tidak sampai ke situ, tidak mau, tidak punya iradah untuk itu, maka harus dicabut dengan kekuasaan. Ini menarik sekali. Dirahmati Allah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kalau dalam dunia politik kontemporer, kalau kita berbicara tentang memenangkan satu ide,
kita akan berbicara tentang 4 persoalan itu tadi. Kekuasaan, dan itu mencakup penguasa dan sistem pemerintahan. Yang kedua adalah sistem sosial. Yang ketiga adalah sistem hukum. Yang keempat adalah sistem pendidikan. Itu yang mewarnai persepsi manusia. Oleh karena itu ayolah ikhwah, perubahan politik juga mengikuti cara berpikir ini menurut siasat atau politik kontemporer yang baru saja terjadi, saudara-saudara sekalian dan saudara-saudara ribut dalam urusan ini. 17 Mei 2019, Mei ya, betul ya, ya. Perubahan politik itu ada 4, sama. Kita cari angka-angka yang mudah diingat. Apa yang disebut dengan perubahan dengan revolusi massa atau revolusi sosial? Itu total perubahan di dalam sistem sistem kekuasaan, baik penguasanya maupun sistem pemerintahannya, dan perubahan di dalam sistem sosialnya. 1. Jadi yang disebut dengan revolusi massa atau revolusi sosial, seperti yang terjadi ya di Iran, terlepas dari baik ke baik atau dari baik ke buruk atau dari buruk ke baik ya, ini nanti kita nilai nanti. Iran ketika menjatuhkan Shah Iran ya, itu kan terjadi perubahan sistem kekuasaan. Tidak ada lagi pengikut Shah Iran yang menduduki kekuasaan setelah dikuasai oleh para mula, ya kan? Terjadi perubahan. Perubahan sosialnya juga besar. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan perubahan yang namanya kudeta. Baik kudeta militer maupun kudeta tidak militer, tapi dengan kekuatan, ya. Itu ada perubahan penguasa, ada perubahan sistem pemerintahan, tapi hampir tidak ada perubahan sistem sosial. Ketika Jenderal Najib di Mesir mengkudeta Raja Farouk, itu terjadi perubahan sistem kekuasaan. Penguasanya berubah, sistem pemerintahannya dari kerajaan menjadi republik, tapi masyarakatnya hampir tidak berubah. Ya. Kemudian yang ketiga, jenis perubahan reformasi. Terjadi sedikit perubahan sistem kekuasaan. Ya, penguasanya berubah sedikit. Sistem pemerintahannya berubah sedikit saja. Undang-undang dasar diamandemen, ya. MPR tidak lagi menjadi penguasa atau menjadi lembaga tertinggi negara. Ya, MPR tidak punya kemampuan apa-apa, ya kan? Tapi tidak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan sosial. Ya. Yang keempat, saudara-saudara sekalian, yang disebut dengan revolusi istana. Ya. Tidak ada perubahan apa-apa di dalam sistem pemerintahan, tidak ada perubahan apa-apa di dalam sistem sosial, apalagi sistem hukum dan sistem pendidikan, cuman penguasanya yang berubah. Lah yang saudara ngotot 17 Mei kemarin itu jenis nomor 4, saudara-saudara. Iya. Iya kan? Nanti kalau yang menang 02, yang 02 berkuasa, tapi sistem pemerintahannya tetap ikut ad-din al-insani. Ya. Ya,
sistem sosialnya tetap ya tidak akan berubah. Ibu-ibu yang pakai kerudung ya nanti dia akan menjadi penggembira kontes dangdut Indonesia Pantura. Ya, tidak berubah. Walaupun orang Solo boleh pakai jilbab, boleh pakai niqab. Itu tadi kata beliau. Boleh pakai jilbab, Anda boleh pakai jilbab, boleh pakai kerudung, tapi Anda juga boleh jadi penggembira festival tari dan musik, ya kan? Itu yang membuat bingung. Kolom KTP di Indonesia, kolom agama mau dihilangkan, ya kan? Karena bingung orang Indonesia itu. Itu kalau diisi penuh loh, agama Islam, ya kan? Aliran politik demokrasi, aliran ekonomi riba, ya kan? Peradabannya peradaban lokal jahiliyah, ya kan? Oh, penuh itu KTP, ndak sempat ada golongan darah, ya. Atau KTP-nya harus dibuat semacam paspor, ya. 48 halaman. Jadi itu ide bagus tapi dengan maksud yang tidak baik tentunya, mau menghilangkan kolom agama di KTP, ya kan? Sebab bingung loh orang Indonesia ini, saudara-saudara sekalian, hatta ulamanya itu juga bingung Anda gimana. Agama Islam, ya. Tapi aliran politik demokrasi, ya kan? Aliran ekonominya kubangan riba, aliran peradabannya peradaban lokal jahiliyah, ya. Menarik sekali, ya, menarik sekali itu Indonesia. Sebelum kita lanjutkan, karena ini penting, saudara baca surat An-Nisa. Yang bingung-bingung itu seperti apa gitu loh. Saya sengaja bawakan ini Al-Quran dan terjemahnya yang sudah ditasrih oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebab sekarang ini peka kan, ini yang dibaca apa? Jangan-jangan itu terjemahan JI, Jembatan Ilmu maksudnya. Enggak, ini terjemahan Al-Quran dan terjemahnya Al-Misbah. Ini ditasrih oleh Kementerian Agama. Pada ayat 150 dan 151 surat An-Nisa, Allah berfirman, ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Saya baca saja ini ya, saya baca saudara-saudara. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah, walaupun saya kadang tidak setuju dengan terjemahannya, tapi saya baca supaya tidak kena undang-undang ITE. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan, kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah antara iman dan kafir. Kalau saya mau tambahkan lagi keterangannya hari ini, mengambil jalan tengah antara Islam dan demokrasi, ya kan, dalam urusan politik, mengambil jalan tengah antara Islam dan kapitalisme dalam urusan ekonomi, mengambil jalan tengah antara Islam dengan local wisdom. Apa itu local wisdom? Sekarang ini orang cenderung tasabuh, ikut-ikutan.
Kalau sudah bilang local wisdom itu kayaknya pandai gitu ya, kebijakan lokal. Ada satu buku, saya sampai bingung, saya saja bingung ya. Tidak tahu hewan-hewan barangkali tidak bingung. Judulnya itu Find Out Rasulullah Habits. Apa maksudnya penulis itu? Tak sabuh. Saya lanjutkan ini. Ya. Orang yang seperti itu yang mencoba mengambil jalan tengah dan lain-lain dengan sifat yang disebutkan di atasnya itu, menurut Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 151 itu ulaika humul kafiruna haqqo, saudara-saudara. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya. Ya, yang sebenarnya. Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu adab yang menghinakan. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak perlu komentari, nanti cair malah, ya kan? Ya begitulah saudara-saudara sekalian. Kita kembali kepada itu tadi. Jadi yang saudara-saudara sekalian ributkan kemarin, sisanya masih ada sampai hari ini walaupun kasak kusuk, ya kan? Itu hanya sekedar revolusi istana. Yang berubah itu penguasanya, saudara-saudara sekalian. Sistem pemerintahannya ikut ad-din al-insani, bukan ad-din al-ilahi. Sistem sosialnya tetap ad-din al-insani. Sistem hukumnya tetap ad-din al-insani. Sistem pendidikannya tetap ad-din al-insani. Lunak sekali ya Bu Rusdan sekarang. Tidak sistem tauhid itu tadi ya kan. Lunak. Ad-din al-insani, kita bicara peradaban. Barangkali dengan sikap lunak menjadi mengerti mereka. Tadi disinggung sedikit tentang perang narasi. Menarik sebelum kita lanjutkan. Dalam satu diskusi dengan BNPT di pusat, ketika masalah ini diangkat tentang perang narasi. Jadi kelebihan para jihadis kata mereka itu pada narasinya. Trump sendiri mengatakan bahwa dalam urusan ini kita kalah. Kita itu Amerika kalah. Obama mengatakan seperti itu. Dalam urusan narasi kalah. Saya katakan apa yang Bapak maksudkan dengan narasi? Ya kalimatnya yang banyak, yang diterangkan dan didengarkan, dilihat, disaksikan oleh orang banyak. Keliru. Salah. Bukan hanya keliru, keliru itu kesleo saja, salah itu, patah sudah. Jadi yang dimaksud narasi yang kemudian berhasil mempengaruhi pikiran, perasaan, perilaku manusia yang dilakukan oleh para mujahidin itu bukan kalimat yang berbusa-busa ya, diucapkan dengan masif seperti kalimat yang diikuti oleh para pengikut ad-din al-insani. Ya, seperti pendukung PVE atau CVE, ya, mereka lebih berbusa-busa kalimatnya, ya kan? Mereka punya televisi, punya media massa, ya. Mereka punya hukum di media sosial. Kalau yang melanggar hukum mereka bisa dihukum, mereka tidak pernah bisa dihukum walaupun melanggar hukum mereka sendiri, ya kan? Siapa yang berbusa-busa? Saya katakan kalau bapak-bapak sekalian ada di antara mereka jenderal, saudara-saudara. Kalau bapak-bapak sekalian bergaul dengan para mujahidin 3 bulan saja, ya, 3 bulan saja saya katakan. Bergaul hidup dengan mereka 3 bulan saja, saya yakin bapak-bapak akan menjadi tokoh teroris. Bapak bergaul dengan Usama bin Laden 3 bulan saja.
Karena apa? Karena narasi dalam bentuk yang tidak seperti yang Bapak paham. Para mujahidin itu mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbicara, saudara-saudara sekalian. Apa yang disebut dengan jawami'ul kalim. Kalimatnya itu hemat, pendek, mencakup banyak persoalan, ya, mengena kepada persoalan yang diinginkan. Tidak banyak sekali, bulat-bulat. Kalau bahasa Ustaz Abdul Azam rahimahullah itu begini, para penguasa di dunia yang mengikut ad-din al-insani itu kalau bicara bulat-bulat, panjang lebar, sampai yang bicara sendiri tidak paham. Ya. Tapi kalau Anda tidak jadi tukang muji, Anda ekstremis. Anda harus puji itu, wah iya uraiannya bagus itu, menyentuh tanah. Iya, Anda dengarkan dulu para analis itu, kalau dia sendiri tidak paham, apalagi saudara, ya kan? Dulu tahun 80-an, awal 80-an, ada seorang penulis, Dr. Hidayat Nata Atmaja, menulis satu buku bagus, tapi tidak terbit lagi, yaitu merekonstruksi pemikiran Islam. Salah satu di antara ilustrasi yang ditunjukkan di situ cerita mengenai raja, ya, pakaian raja. Jadi raja itu sangat rakus tapi sangat lalim. Satu ketika dia menginginkan dalam sebuah peresmian, ya, supaya dia diberi pakaian yang paling indah. Ada penjahit penipu pinter ini. Oh, ini persoalannya persoalan narasi saja. Iya, ilmu itu sudah ada, ya, narasi. Jadi dua penjahit ini berkeinginan bagaimana raja itu nanti kalau tampil meresmikan satu peresmian itu tadi tidak memakai pakaian sama sekali. Tapi harus ada narasi. Menteri-menterinya didatangi, dikasih keterangan. Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihat pakaian raja. Dan orang bodoh di negeri ini harus dibunuh. Narasinya gitu. Terus dia minta waktu sebulan untuk jahit pakaian. Nggak jahit apa-apa, ya kan? Wong raja itu akan tampil tidak berpakaian apa-apa. Tapi begitu itu narasi itu sampai ke raja. Kalau raja tidak bisa melihat pakaian Anda adalah raja yang bodoh. Terus datanglah dua penjahit itu kepada raja itu tadi, tidak bawa apa-apa lu, kayak pura-pura memakaikan pakaian Anda bagus. Raja karena khawatir dianggap bodoh, iya ya bagus itu. Nah, menteri-menterinya juga gitu. Betul, kemudian raja itu tampil dalam keadaan tidak memakai apa-apa ketika peresmian itu. Menteri-menterinya bilang, waduh pakaiannya indah. Raja juga bingung, loh aku ini tidak pakai pakaian, kok semua orang memuji pakaianku indah. Sampai ada anak kecil yang tidak bisa ditipu, loh raja kok tidak pakai pakaian loh gitu, ketahuan. Hari ini aja lehwah seperti itu. Kalau Anda tidak memuji kebodohan mereka, urean yang mereka ucapkan dan mereka sendiri tidak paham, ya, maka Anda dianggap mutatarif. Oh ekstremis tuh ngajinya ke, mesti disebut ngajinya ke gitu. Titik-titik pun dia tidak bisa ngisi sampai mati. Jadi illam takun maddahan fa anta mutatarrif. Itu sindrom Fir'aun hari ini, saudara-saudara sekalian. Makanya orang berantri memuji, tapi memuji raja yang tidak memakai pakaian apa-apa. Saya mau pakai bahasa Jawa bahasa Indonesia yang satu kata tidak sampai hati. Ya. Raja tampil di depan umum telanjang, ya kan? Itu juga banyak yang begitu. Anda puji, ya. Bukan Anda di sini, Anda di sana, ya. Jadi sekali lagi aja lehwa, narasi yang diberikan oleh kaum mujahidin itu satu jawami'ul kalim, kalimatnya pendek. Saudara dengarkan
kalau para ulama mujahidin itu menyampaikan narasi, saya Atiyatullah rahimahullah, saya Aiman Tuwahiri hafidhullah, apalagi saya Usama bin Laden rahimahullah, kalau memberikan narasi, saudara lihatlah mimiknya teduh, kalimatnya satu-satu, ya kan? Ya sering-seringlah diadakan tayangan untuk itu di sini. Obama pidato, Syekh Usama pidato, jejerkan nanti saudara renungkan. Iya kan? Trump pidato, Syekh Aiman Tuwahiri pidato, saudara renungkan. Narasi. Yang kedua akhlakul karimah. Itu yang paling ditakuti, mengherankan kenapa delegasi Taliban diterima di Jakarta. 2 kali, 3 kali datang melihat akhlak para mujahid Taliban itu. Wah, saya pikir nanti banyak menteri-menteri di Indonesia yang kemudian menjadi muslim yang baik. Iya, menyaksikan akhlaknya. Saya katakan kepada diskusi di BNPT, kalau bapak-bapak sekalian itu hidup bersama Syekh Usama bin Laden rahimahullah 3 bulan saja, ya, saudara-saudara akan mengikuti mereka, mengikuti beliau. Bagaimana cara beliau bicara, cara beliau menghormati tamu, tidak palsu, ya, tidak palsu. Bagaimana cara menuangkan teh, cara hidup dengan keluarganya. Saudara pernah melihat video bagaimana beberapa jurnalis barat dan peneliti barat ingin hidup bersama dengan para komandan-komandan lokal di Afghanistan baru-baru ini, dan mereka datang di camp itu, di gunung itu, dan mereka hidup sekian bulan, akhirnya mereka menjadi muslim. Belum pernah menemukan manusia yang akhlaknya seperti itu. Kalimat-kalimatnya hemat, ya saudara-saudara, hemat. Jadi sekali lagi, narasi yang dimaksudkan di sini memang bukan kalimat yang berbusa-busa, tetapi jawami'ul kalim dan al-akhlak al-karimah, lisanul hal afsahu min lisanil qaul. Jadi sekali lagi ayat ikhwah, jadi apa yang disebut dengan perubahan kalau begitu? Kan ini penting. Ya. Jadi ini pertanyaan ini kan timbul sekarang ini setelah keputusan Mahkamah Konstitusi seperti itu, apa arah pemikiran kaum muslimin, kemudian dikemas lebih lembut dengan judul ini kan gitu. Iya kan? Loh, kalau menentukan arah perjuangan kan sudah jelas. Arah perjuangan kaum muslimin itu kan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah sejak diturunkan sampai hari kiamat, tidak berubah. Yang merubah kan kita. Ya. Maka kita kembalikan, itu istilahnya kan tune up saja. Okay. Balancing. Setelah pikiran kita tidak seimbang selama sekian bulan, ini balancing. Jadi sekali lagi ayat ikhwah, itu hanya perubahan di istana, tidak perubahan di sistem pemerintahan, tidak perubahan di sistem sosial, tidak perubahan di sistem hukum, dan tidak perubahan di sistem pendidikan. Sementara perubahan yang diinginkan oleh Islam dalam 4 urusan ini, sekali lagi Islam lebih maju tentunya dari 4 bentuk perubahan, yaitu bagaimana dhannul jahiliyah dirubah menjadi pikiran Islami, ya kan? Persepsi jahiliyah, ya, itu dirubah menjadi persepsi yang Islami. Itu perubahan yang diinginkan. Satu, dalam segi persepsi itu urusannya pendidikan nanti. Kalau mau diurutkan dengan kekuasaan, sosial, hukum, dan pendidikan, ya kita mulai dari kekuasaan. Hamiyatul jahiliyah
yang ada dalam surat Al-Fatihah ayat 26 itu harus dirubah menjadi al-izzatu lillahi wali rasulihi walil mu'minin. Ya. Amanat kekuasaan yang dipegang dengan angkuh dan congkak, ya, kemudian memberikan semacam legitimasi kepada pemegang kekuasaan untuk semena-mena membuat aturan, itu harus dirubah menjadi kekuasaan, kemuliaan itu hanya bagi Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman. Harus begitu, harus jelas, ya. Itu dari segi kekuasaan. Dari segi sistem sosial, maka tabarrujul jahiliyah harus dirubah. Tingkah laku jahiliyah dirubah menjadi tingkah laku Islami. Harus begitu. Ya harus ada pembatasan, nanti ada hukum-hukum kan, ada pembatasan. Di dalam surat Al-Ahzab itu ya, ayat berapa? 33 kalau tidak salah, saudara cek. Kita cek saja. Tabarrujul jahiliyah. Kita ngaji, sayangnya pengajian-pengajian kita selalu dibatasi waktu, saudara-saudara. Ya kan? Iya, tabarrujul jahiliyah. Di sini tabarrujul jahiliyah, tapi karena kita bebaskan dari hubungan kalimat menjadi tabarrujul jahiliyah. Surat Al-Ahzab ayat 33. Ini dunia sosial, tingkah laku jahiliyah harus dirubah menjadi tingkah laku yang Islami. Dan itu sistem kekuasaan yang merubahnya, yaitu penguasa dan sistem pemerintahan. Ya. Kalau yang Anda ributkan 17 Mei, ya itu ya sistem pemerintahnya tidak akan berubah, masih eksekutif, yudikatif, dan legislatif, ya kan? Dan masih tetap itu. Tapi Islam menghendaki perubahan itu perubahan sistem. Kemudian yang ketiga, kalau hubungannya dengan perubahan sistem hukum tentunya ya, ini sudah sangat masyhur. Perubahan dalam sistem hukum, saudara cek lagi nanti ya, pada surat Al-Maidah ayat 50. Afahumal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Itu yang pokok, banyak yang lain lagi. Jadi sudah sistem kekuasaan, sistem sosial, sistem hukum. Ya. Hukum berubah. Sistem kekuasaan dari hamiyatul jahiliyah menjadi hukum Islam, kekuasaan Islam, al-izzatu lillahi wali rasuli walil mu'minin. Kemudian tabarrujul jahiliyah, sistem sosial jahiliyah menjadi sistem sosial Islam. Kemudian sistem hukum dari sistem hukum jahiliyah menjadi sistem hukum Islam ya. Kemudian berikutnya yaitu dhonnul jahiliyah yang pertama tadi, itu urusannya di pendidikan. Bagaimana orang mempunyai satu pemikiran Islam ya, bukan pemikiran jahiliyah, tentunya melalui tarbiyah yang panjang, tulul ihtidon, melalui satu pengasuhan yang panjang ya. Sebab itu menentukan dalam keadaan krisis ya, don itu penting. Ini ada pada surat Ali Imran ayat 154 kalau tidak salah ya. Ya, dhonnul jahiliyah, persepsi, pemikiran, persangkaan, itu berangkat dari pengalaman dan berangkat dari tarbiyah. Islam menghendaki ya, yang disebut dengan perubahan, apakah mereka mau mengatakan perubahan apapun namanya, itu perubahan dalam urusan ini minimal.
yaitu sistem kekuasaan dari sistem kecongkaan jahiliyah menjadi al-izzatu lillahi wali rasuli walil mu'minin. Sistem hukum dari sistem hukum jahiliyah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala. Sistem sosial dari tabarrujul jahiliyah menjadi sistem sosial Islam. Kemudian pendidikan, dari sistem pendidikan jahiliyah yang membawa manusia punya persepsi jahiliyah menuju kepada sistem pendidikan Islam. Itu namanya perubahan. Oleh karena itu kita jadi tahu sekarang bagaimana arah perjuangan kaum muslimin. Kita jadi tahu. Ayo ikhwah, kan pertanyaannya begini. Kalau kita tidak bisa ke situ karena keterbatasan kemampuan kita, tentunya kita mengambil yang kita bisa, yang kita mampu. Kalau tidak bisa, mengambil sedikit saja, ya. Jangan rakus, ya. Kalau masih tidak bisa, hijrah lah. Mana hijrah kemana kita? Taliban masih menyediakan. Ya. Syekh Mullah Muhammad Umar rahimahullah ketika ditanya kenapa semua orang menolak menerima Usamah bin Laden di negerinya, termasuk tempat kelahirannya sendiri Saudi Arabia menolaknya. Kok Anda menerima? Saya sedang menunggu dua janji. Janji Bush yang mengatakan bahwa tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini untuk persembunyian teroris. Yang kedua janji Allah Subhanahu wa taala, inna ardallahi wasi'ah, bahwa bumi Allah itu luas. Dan saya meyakini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan selama beliau Allah memenuhi janjinya, bumi Allah itu luas. Apalagi baru menyimpan satu Syekh Usamah bin Laden rahimahullah, masih banyak yang bisa disimpan oleh beliau. Bumi Allah itu luas. Berangkat dari keyakinan saudara-saudara sekalian, dzon, persepsi. Tadi sudah diuraikan bagus sekali oleh Ustaz Masud. Oleh karena itu sekali lagi ayo lewat petanya jelas. Petanya jelas. Sekarang berangkat dari persepsi kesadaran lebih dahulu. Bahwa sekali lagi perserikatan bangsa-bangsa yang ada hari ini itu adalah al-hukumah al-alamiyah yang meyakini ad-din al-insani dan menyebarkan ad-din al-insani. Yang di belakangnya Amerika, yang di belakangnya Yahudi, Nasrani, pemerintahan-pemerintahan yang ada di Eropa. Kemudian beliau Syekh Safar Abdurrahman Al-Hawali hafidhahullah mengingatkan kepada kita, tetapi di negeri-negeri kaum muslimin ada satu lagi pengikut ini, pengikut ad-din al-insani yang saudara-saudara sekalian samar melihatnya, yaitu orang-orang yang tasyabuh kepada barat. Pecinya putih, surbannya besar, bicaranya pakai bicara bahasa kita, ya kan? Sholatnya bersama kita, tapi dia bekerja untuk kepentingan barat. Tadi sudah disebutkan sebagian untuk urusan terorisme. Rasulullah SAW mengingatkan dengan sangat jelas sekali di dalam satu hadis yang paling tidak diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, bu'ithu baina yaday sa'ati bisayf hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli ramhi wa ju'ila dhullu was-sigharu ala man khalafa amri
wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Aku diutus menjelang hari kiamat dengan pedang bisayf. Tapi tujuannya hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah, sehingga Allah diibadahi, Allah saja, tidak disekutukan sedikit pun dengan sesuatu. Waju ila rizki tahta dili ramhi, dan dijadikan rezekiku berada di bawah bayang-bayang tombakku. Waju ila dhurru was-sigharu ala man khalafa amri, dan dijadikan hina dan kecil siapa yang menyelisihi urusanku. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang tasyabbuh, ya. Tasyabbuh itu ya menyerupai, ya, menyerupai segala-galanya, terutama cara berfikirnya. Tetapi di situ diuraikan tasabuh itu sebenarnya zahir, bangga kalau berbahasanya berbahasa orang bule, pakaiannya pakaian orang bule, ya kan? Tapi itu mencerminkan batinnya juga, cara berfikirnya, berpihaknya, keberpihakannya juga kepada orang kafir, ya. Orang-orang Barat bingung, orang Amerika bingung, orang Inggris bingung, ya kan, menghadapi orang Afgan, mujahidin Afgan. Ya, kita pernah diminta oleh sekelompok mujahidin untuk mengajar bahasa Inggris, saudara-saudara sekalian. Hari pertama kita mengajarkan tentang nama-nama, ya kan, meja bahasa Inggrisnya table, terus disuruh nuliskan kita TAB LE, ya kan, dia baca table, lo itu table. Ini munafik, kita tidak belajar bahasa orang munafik. Sudah sekali itu yang pertama dan terakhir. Jadi ini maksudnya contoh kecil saja ya, banyak sekali ya. Tapi kadang-kadang untuk tingkat tertentu ya, seperti utusan Taliban itu jelas bisa bahasa Inggris. Mereka kalau bahasa Inggris serius dan untuk tujuan serius, supaya tidak ditipu oleh satu kaum, mereka belajar. Menarik itu. Jadi sekali lagi kita kembali kepada orang-orang yang tasabuh kepada Barat ini jauh lebih rumit mengatasinya. Karena mereka sholat di masjid kita, mereka menghadap kiblat yang kita menghadap kepadanya, mereka membaca Quran, ya, Al-Quran, ya, yang kita baca juga. Semuanya mirip kita, yang tidak cuman keberpihakannya, saudara-saudara. Mereka mengatakan bahwa Barat lebih baik daripada kita, ya. Bahwa Barat segalanya lebih maju daripada orang beriman. Itu persoalan besarnya, dan itu mendasar sekali menurut pemikiran Al-Quran. Demikian untuk sementara apa yang perlu dan bisa saya sampaikan, ya, supaya tidak terlalu banyak waktu yang saya gunakan dan saudara-saudara kehilangan waktu untuk dialog lebih jauh lagi. Saya kembali kepada Ustaz Anwar. Jazakumullah khair.